Ayo kameramen ya, kita cari keberadaan bos preman tersebut. Kemarin dia sudah mendatangi kembali pada pokoknya Banggai Lampung. Bahkan Aki dengar dari salah satu sahabat keselamat dari saudara Banggai Lampung bahwa dia sudah sempat membuat muntah darah dari ompong. Beruntung di padepokan tersebut banyak persediaan madu dari Banggai Lampung sehingga ompong bisa segera dipulihkan. Tapi ya sahabat-sahabat, Aki yakin ya bos preman tersebut tidak akan jauh dia. Tidak mungkin dia tinggal di perkampungan, tidak mungkin dia tinggal di suatu tempat yang aneh-aneh. Pasti dia itu ada di pinggiran hutan keselamat ini, kalau tidak dia ada di pinggir-pinggiran kampung. Karena Aki yakin ya anak buahnya ini seperti Supeng, Alek ataupun yang lain ini pasti menyembunyikannya. Karena dia takut juga kalau sampai ada dari saudara-saudara dari Banggai Lampung yang mengikutinya, memantau kegagalannya. Ayo kamu kita cari saja, ayo kamar. Bos! Dia memanggil bos. Ayo, bos! Bos! Dia memanggil bos. Dia memanggil bos. Aki berarti bos preman tersebut ada di sekitar sini. Kenapa dia memanggil bosnya? Kita menunggu. Bos! Dia memanggil bos. Hati-hati kameramen. Hati-hati. Jangan sampai kelihatan kameramen. Biar kita tunggu sampai bos premannya datang, baru kita datang. Karena Aki yakin tidak mungkin dia berada di tempat ini kalau tidak ada bos preman tersebut. Jangan sampai kita. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Dia ingin menemui dari bosnya. Sini kan jangan sampai kelihatan kamu. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Di tengah hutan ini susah banget. Jangan takut bos. Dia ingin mendatangi bosnya. Ternyata ada bos preman di sini. Ayo, kita ikut. Tidak mungkin dia salah. Kita ikut. Gimana? Tapi kenapa belum nampak bos preman tersebut? Aki yakin bos preman tersebut yang ingin ditemui dari Alek ini. Apakah bos preman besarnya atau Tyson? Karena Alek ini adalah tangan kanan dari Tyson selain Jabri. Ya, Alek ini sudah diberikan rumah, diberikan mobil, motor. Tapi kenapa dia berada di hutan memanggil-manggil bos? Apakah benar mereka ini ada di tengah hutan ini? Kita ikut. Ada. Kita ikut. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Aki yakin bos preman tersebut yang ketemunya di tempat ini. Pantas saja tempat ini seram sekali. Berarti tempat ini sengaja tempat jadi persembunyian. Kita ikut. Hati-hati kamu, jangan terlalu dekat kembali. Jangan sampai kita dilihatnya sebelum bosnya muncul. Karena bosnya ini sangat licik. Bos! Mana kau bos? Jauh ini jalan bos. Oh, dia sudah merasa jauh, tapi bos preman tersebut belum ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Aki yakin, memang dia ingin menemui bos preman. Dia mencari keberadaan bos preman di tengah hutan ini. Ayo, jangan-jangan Tyson bos preman besar itu berharap ini berkumpul di tengah hutan ini mengatur strategi untuk peperangan. Ayo. Jangan sampai kita ketinggalan. Ayo. Ya. Tapi di mana bos preman tersebut? Kenapa belum nampak batang hidung? Lihat teman-teman. Makhluk ini menjaga di bawah. Tempat ini nampaknya hewan di sini sudah menjaga. Jadi tempat ini. Ayo teman-teman. Kita ikut saja. Aku yakin dia menemui bos preman tersebut. Ayo. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Tapi kenapa belum bos premannya belum muncul? Bos! Kita ikut sampai bos premannya muncul baru kita datang.
Karena bos preman ini sangat licik. Nampak? Oh, Akik dengar nampak ada suara sayup-sayup seperti pesta di tempat ini. Jangan-jangan bos preman ini sedang mengadakan pesta di tempat ini. Sayup-sayup terdengar sekali, ada suara-suara pesta di situ. Ayo, jangan sampai kita tinggal. Siapa itu? Awas. Siapa itu? Bos! Bos! Ada sesuatu. Bos! Apakah itu kau? Bos! Untuk apa kau mengikutiku? Hah? Dari tadi aku memantau. Kenapa bos preman tersebut sebelum muncul sampai ke ujung tempat ini? Di mana bos preman tersebut? Berarti bos preman tersebut ada di tengah hutan ini. Tidak ada, Ki. Aku hanya bermain-main di sini, Ki. Telinga Ki Selamat ini belum tuli. Mata Ki Selamat ini belum buta. Dan Aki pastikan yang kau panggil di tengah hutan tadi adalah bos. Di mana bosmu? Di mana bosmu? Kau salah dengar. Tidak hanya kau tua, Ki. Kau juga kuping kau sudah salah mendengar, Ki. Bahkan hampir 10 kilo Aki mengikutimu dari belakang. Kau selalu memanggil-manggil nama bos. 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 Liciknya kau. Untuk apa kau mengikutiku, Ki? Aku hanya ingin memastikan, Alek, bos preman tersebut tidak kembali mendatangi Padepokan Banggai Lampung. Itu saja tujuan Kisama. Kenapa? Kalian takut? Tidak ada yang ada perlu salah ditakuti. satu. Tidak ada yang perlu Salah ditakuti. satu spiritual yang memuntah darah, Ki, dengan bos preman itu. Oh, bangga kalian. Ketika saudara Kiselamat ompong, kalian hajar, kalian sampai keluar darah dari tubuhnya. Aku senang mendengarnya, Ki. Tapi kau tidak sadar bahwa di Padepokan Banggai Lampung tersebut penuh dengan madu untuk pengobatan. Licik kalian. Kami tidak licik, tapi bos preman itu yang kau katakan licik. Lalu di mana bos preman tersebut saat ini? Tidak ada. Kau lihat sendiri, Ki. Tidak ada di sini. Memang tidak ada, tapi dari tadi kau memanggil. Bos, bos, bos. Apakah Teson, apakah bos preman besar itu yang sengaja ingin kau temui di tempat ini, Alek? Silakan kau tebak sendiri, Ki. Aku tidak akan menunjukkannya di mana. Dan siapa aku ingin bertemu di sini, Ki. Dengan siapa kau ingin bertemu di sini? Alek, Aki ini yang masih memberikanmu hidup, masih memberikanmu napas. Seandainya kemarin ketika hujan badai kau terkapar di tengah hutan, datang serigala di tengah hutan ini, mungkin kau akan tidak ditemukan dari Mahesa. Sudah aku bilang, Ki, berkali-kali, guruku tidak akan tinggal diam, Ki, kalau aku terluka. Dia dengan rikat, mengobatiku, Ki. Luka-luka di tanganku, bahkan sampai darah bercucur di sini, bersih, Ki. Tidak usah kau membual di hadapan Kiselamat. Yang Kiselamat butuh, tunjukkan di mana keberadaan bos preman tersebut. Kalau aku tidak mau, kau kenapa? Kau tidak mau. Kita bertarung di sini, Ki. Jangan kau buat tenaga Kiselamat habis hanya untuk meladenimu, Alek. Yang aku butuhkan bos preman, bukan kau. Makanya aku mengikutimu dari tadi. Seandainya aku ingin menghabismu, mungkin dari pinggiran hutan tadi sudah kuhabisi kau, Alek. Aku pesan kepadamu, Ki, kau lindungi saja itu Padepokan Banggai, Justru itu, Alek. Ki, Justru itu aku melindungi Padepokan Banggai. Aku menjaga. Agar apa? Agar bos preman tersebut tidak selalu berulang mendatangi Padepokan Banggai. Makanya aku cari di tengah hutan ini. Itu akan berulang, Ki. Kalau memang sampai detik ini Bang Rey masih mempermainkan bos preman. Tidak ada yang mempermainkan. Bang Rey masih banyak kerjaan, masih banyak keperluan. Dia menemui masyarakat, menemui santri-santrinya. Tidak perlu menemui bos preman tersebut. Lalu kenapa kalian marah dan Bagi murka? kami itu kalian mempermainkan kami, Ki. Janji-janji palsu itu, Ki. Tidak ada yang janji palsu. Memang kalian pecundang. Pecundang. Pecundang yang bagaimana, Ki? Kalian itu tidak ubahnya sampah di hadapan kami, tahu kau? Sampah juga punya nilai jual, Ki. Oh, itu kalau bisa dia mana ini ulang, didaur ulang. Tapi sampah masyarakat seperti kalian adanya dikubur, bukan didaur ulang. Ini kubur.
kau yang pantas dikubur Ki. Jangan kau coba-coba menggunakan kekerasan dengan Ki Slamet. Yang aku butuhkan, yang Ki Slamet butuhkan bos preman. Dari tadi kau memanggil-manggil nama bos, berarti ada di sekitar sini. Hei, keluar kau! Kenapa kau takut menemui Ki Slamet di tengah hutan? Bagi kami tidak ada takutnya Ki. Lalu kenapa dia tidak Sudah datang? aku jelaskan, kau salah mendengar. Aku yakin mungkin bos preman tersebut sudah melihat kedatangan Ki Slamet sehingga dia tidak mau menemuimu. Bosku tidak sepengecut itu Ki. Kau memang sakti. Kau memang. Bosmu tidak sepengecut apa yang aku katakan. Tapi kenapa dia tidak mau menemuimu di tengah hutan ini? Karena dia sudah tahu bahwa Ki Slamet mengawalmu dari belakang, dari kejauhan. Dia sudah berpesan, dia tidak akan muncul jika curut yang datang. Oh, jadi dia tidak akan muncul kalau Ki Slamet yang datang. Dia akan muncul kalau memang Bang Rey yang mencarinya. Oh, Tentu saja. Baiklah. Nanti suatu saat tangan Bang Rey sendiri yang akan menghajar tubuhnya. Aki hanya ingin bertemu dengan bos preman tersebut untuk mengingatkan berhenti mendatangi padepokan Bang Rey Lampung, berhenti menantang-nantang Bang Rey Lampung. Itu saja yang Aki ingin sampaikan. Ki, Bang Rey atau bos preman. Banyak bicara kau pula. Banyak bicara kau. Sengaja. Kurang aja kau, Alek. Aku yang kubutuhkan adalah bos preman, bukan kau, Alek. Yang kubutuhkan bos preman, bukan kau. Di mana bos preman? Aku tidak tahu Ki. Kau katakan tidak tahu. Kau. Kurang aja kau, Alek. Sudah berapa kali aku katakan, aku tidak punya janji dengan bos Kau preman kemarin di sini. sudah menjebak Ki Slamet. Kau berpura-pura menunggu kedatangan dari bos preman. Ternyata kau sengaja menghalangi langkah Ki Slamet untuk ke padepokan. Dan ternyata bos preman tersebut sudah ada di padepokan. Dan dia menghajar dari saudara-saudara dari Bang Lampung. Dan ini sebagai peringatan kepada mulai. Aki akan bisa berlaku lebih kejam dari bos preman kepada kau. Kalau dia terus mendatangi padepokan. Didikanku lebih keras Ki. Aku tidak takut ancamanmu. Kau tidak takut lagi. Sengaja kau. Tidak takut ancaman Ki Slamet. Kau tetap tidak ingin memanggil bos preman tersebut. Tidak Ki. Baik. Berarti tangan Ki Slamet yang akan memanggil bos preman tersebut. Dengan cerita kesakitanmu di sini, Alek. Dan aku akan menghentikannya. Kurang aja kau. Kau coba-coba ingin mencekik leher Ki Slamet, Kau coba-coba ingin mencekik leher Ki Slamet. Masih beruntung kau tidak mirip seperti ompong. Kalau seandainya Ki Slamet, mustika ini yang menghantam gigimu, mungkin kau akan bernasib sama seperti ompong. Bukan saja gigimu kau untuk, tapi darahmu akan bercucuran di tengah hutan ini. Akan ada yang menyembuhkanku Ki. Akan ada yang menyembuhkanku. Akan ada yang menyembuhkanmu. Kau bangga, kau sombong ketika lukamu disembuhkan dari bos preman tersebut dengan guru-guru yang didatangkan dari Tesan. Sudahlah, Alek. Aki tidak butuh banyak waktu dan Aki tidak mau mendengar ocehanmu. Yang Aki butuhkan, panggil bos preman tersebut. Mumpung di tengah hutan ini Ki Slamet seorang diri. Biarkan dia bertanggung sampai mati dengan Ki Slamet di tengah hutan ini. Kau lihat sendiri Ki. Tidak ada bos preman di sini. Lalu siapa yang kau panggil bos di tengah hutan ini tadi? Kau salah mendengar Ki. Sudah aku beritahu, kau salah mendengar. Aki salah mendengar. Aki salah mendengar. Apakah Aki yang tuli atau mulutmu yang salah bicara? Jelas-jelas kau yang tuli Ki. Oh. Karena kau sudah faktor usia Ki. Oh, jadi Aki ini tuli karena jadi yang Aki dengar kau memanggil bos tadi bukan itu yang kau panggil. Tidak ada yang memanggil bos Ki. Oh, tidak ada. Lalu siapa yang bercelote di tengah hutan ini? Tidak mungkin tupai, tidak mungkin burung. Aki mendengar dengan telinga Aki sendiri bahwa kau memanggil bos. Balik bicara. Kurang aja kau, Alek. Kau sengaja mau buntutiku. Memang aku membuntutimu. Aku sengaja membuntutimu, Alek, karena aku ingin tahu di mana tempat bos preman tersebut. Kau cari sendiri Ki. Kau cari sendiri itu di mana bos preman. Oh, kau cari sendiri. Ya, jelas aku sudah Aku tidak sudah, tahu Ki. aku sudah mencarinya seorang diri. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu menghindar. Bahkan tahu-tahu dia sudah mendatangi padepokan dari Bang Rey Lampung.
Kameramen, ke arah sini saja kameramen. Karena aku khawatir dari tempat ada belakang sini ada pasukan. Karena dari tadi dia memantau ke sana kemari. Alex, Aku berpesan kepadamu, aku sayang dengan kau kita. tidak usah kau nasihati keselamatan. Tidak usah kau berpesan kepada keselamatan. Bos itu datang, bahkan nyawamu lenyap Ki. Kau tahu itu? Lebih baik nyawa keselamat ini lenyap daripada aku membiarkan bos preman tersebut selalu mendatangi pada pokok Bangkai Lampung. Itu Bodoh kau Ki. memang aku bodoh. Bodoh. Ayo. Kau yang bodoh atau keselamat yang bodoh di sini. Kalau kau tidak sayang nyawamu, Alex, kau yang akan menjadi korban di tengah hutan ini. Karena aku tidak terima dengan terlukanya Ompong kemarin ketika bos preman tersebut membabi buta menghajar semua saudara-saudara keselamat yang berada di padepokan. Apa? Ketakutan yang kalian rasakan? Ketakutan? Tidak ada yang ketakutan di sini. Kalau keselamat takut, tidak mungkin keselamat berada di tengah hutan ini, Alex. Sekali lagi kau katakan. Satu contoh spiritual, muntah darah di tangan bos preman. Oh, itu sebagai balasan ketika kau muntah darah. Itu maksudmu. Kurang ajar, Alex. Katakan. Katakan atau kau panggil. Katakan di mana bos preman tersebut. Tidak, Ki. Tidak, kurang ajar. Kurang ajar kau, Alex. Tidak akan Kau kukatakan. memancing kemarahan dari keselamat. Aki sudah cukup sabar, Alex. Dari tadi Aki mengikutimu dari kejauhan. Bahkan hampir 10 kilo Aki berjalan di tengah hutan ini mengikutimu. Dan Aki mendengar jelas bahwa kau memanggil bos di tengah hutan ini. Apapun akan aku lakukan untuk melindungi mereka yang sumber duit, Ki. Oh, jadi bos preman Tesen itu sumber duit bagimu. Jadi rela kau mati. Memang otak melidik. Kurang aja kau. Ini sumber duit. Ini sumber uang yang akan Kiselamat berikan. Hop! Bagaimana? Apakah ketika kakimu Aki hajar masih ada sumber duit itu yang bisa membantumu? Teman-teman, bos dan guru tidak akan tinggal diam, Ki. Oh, tidak akan tinggal diam. Baiklah. Kau punya madu, kami punya kekuatan untuk penyembuhan. Oh, jadi kalian punya kekuatan pusaka dari bos preman tersebut yang sudah terbukti menyembuhkan Supeng. Tapi kalau kakimu Aki patah, jangan kau ancam-ancam Kiselamat, Alex. Jangan kau ancam-ancam Kiselamat. Tapi pastikan kalau kau tidak menunjukkan keberadaan bos preman tersebut. Kami tidak hanya sekedar ancaman, Ki. Kami sudah membuktikan itu semua. Bicara kau. Bicara kau, Alex. Kau memang memancing kemarahan kau habis. Ini mau Alex. Aku sudah peringatkan dari awal. Aki ingin kau memanggil bos preman tersebut. Bukan kau yang Aki hajar, tapi kau memilih tubuhmu menjadi korban. Semua itu tidak akan aku lakukan, Ki. Walaupun kau tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena itu kau anggap sumber uangmu. Iya, apapun akan aku lakukan untuk uang, Ki. Apapun akan kau lakukan untuk uang. Walaupun raga dan nyawamu berpisah dari tubuhmu, tetap kau akan bertahan. Aki ingin buktikan apakah kau bisa bertahan dengan kerasa tangan dan kaki Kiselamat ini. Apakah kau tetap tidak akan buka mulut dan menunjukkan keberadaan di mana markas dari bos preman tersebut? Aku tidak akan menunjukkan di mana pun tepatnya. Karena yang Aki khawatirkan, Alex, kami hanya mengetahui ketika dia datang ke padepokan, tapi kami tidak mengetahui di mana dia tinggal, di mana dia markasnya. Karena Aki yakin dia pasti berpindah-pindah tempat, kadang di pinggir perkampungan, kadang di tengah hutan ini yang sengaja sudah kalian siapkan. Walaupun kami tahu, kami tidak akan beritahu kepada Muki. Oh, walaupun kau tahu, kau tidak akan memberitahu. Baiklah, Alex. Di sini nampaknya ada jebakan. Hati-hati. Kalau kau memilih seperti itu, Alex, jangan salahkan Kiselamat. Jangan salahkan Kiselamat. Jangan salahkan Kiselamat. Aku akan sampai membuatmu berbicara di mana bos preman tersebut. Sudah kukatakan, aku tidak akan mengatakannya, Ki. Kau tidak akan mengatakannya.
Kau tidak akan mengatakannya, Alek. Berarti kau pilih tubuhmu tersiksa di hadapan Kiselamat. Berjanji akan mengobatiku Ki. Jadi kau tidak akan mati, begitu? Itu memang kau diberikan Tesan yang sangat luar biasa. Hanya memang Tesan, ketika dia mencari orang kepercayaan, dia akan sangat teliti dan waspada. Dan ternyata kau setelah jabrik sering berkhianat kepadanya karena terlalu minta bayaran lebih dari Tesan dan sering membuka rahasia-rahasia. Ternyata kau orang yang menjadi kepercayaan penuh saat ini. Setelah kau dibelikan rumah, dibelikan mobil, kendaraan, bahkan kau dibebaskan untuk meminta upeti kepada orang-orang yang lewat di sekitaran tempat ini. Apa yang kau cari di dunia ini Ki? Cuma itu Ki. Oh, yang Aki cari di dunia ini. Yang Aki cari di dunia ini. Itu yang Aki cari di dunia. Itu yang Aki cari di muka bumi ini. Menghajarmu sesuka hati, Aki selamat. Silahkan Ki, tapi aku tidak akan mengatakannya. Di mana bosku? Oh, kau tidak akan mengatakannya. Aku akan terus menghajarmu sampai kau buka mulut, Alek. Sampai kau katakan di mana keberadaan bos preman tersebut. Tidak Ki. Katakan. Aku berpegang teguh pada prinsipku Ki. Kau berpegang teguh. Kalau kau berpegang teguh, Alek, aku peringatkan sekali lagi kepadamu, Alek. Sayangi nyawamu, sayangi ragamu, sayangi tubuhmu. Jangan hanya karena dunia, hanya karena takut kepada Tesan dan bos preman tersebut, kau rela melepas nyawamu dari tubuhmu. Kau salah Ki. Aku tidak takut dengan mereka. Tapi ini bagian dari balas budi Ki pada mereka. Kau bukan takut. Ternyata kau pun ingin menjebak mereka. Kau tidak takut, ternyata kau ingin. Apa yang mereka miliki kekuasai. Otakmu memang licik juga, Alek. Memang apa yang kau pelajari dari Tesan, semuanya kau ambil, Alek. Semuanya kau ambil. Ternyata selain Tesan yang akan menjadi malapetaka di muka bumi ini, ternyata kau memang sudah menjadi. Aki tahu, Alek, ketika kau datang dari dusun, kau sudah diberikan rumah, diberikan mobil dari Tesan. Tapi saat ini kau ingin menguasai semuanya. Kau sudah mengambil apa yang ada di otak Tesan. Berarti jangan salahkan Kiselamat. Kau peringat, jangan salahkan Kiselamat. Aku akan mewarisi semua yang apa yang ditinggalkan Tesan Ki. Ini mau. Kalau kau tetap pada prinsipmu, Kiselamat tetap pada kekerasannya. Aki tetap ingin mencari keberadaan bos preman tersebut. Tunjukkan di mana keberadaannya. Dan aku tidak akan mengatakannya. Kalau kau tidak akan mengatakannya, kau akan menanggung risiko yang sangat besar, Alek. Bisa saja Aki menghabisimu di sini, Alek. Kau. Duduk kau. Atau kau memang kubuat tewas di sini. Aku percaya pada mereka Ki. Aku tidak akan tewas. Kau tidak akan tewas. Baik, kau pergi, Alek. Kalau kau tidak akan tewas, tapi tulang-tulangmu akan Aki remukkan. Sakit Ki. Sakit. Sakit semua Ki. Rasakan ini, Alek. Hentikan Ki. Katakan di mana keberadaan bos preman tersebut. Hentikan Ki. Bagaimana rasanya, Alek? Kau memilih seperti ini, tapi kau tidak ingin menunjukkan di mana keberadaan bos preman tersebut. Alek, aku peringatkan sekali lagi. Aku yakin bos preman tersebut ada di sini. Tidak mungkin kau ke sini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Tesan atau bos preman besar yang ada di sini? Karena aku mendengar jelas bahwa kau memanggil bos dari tadi. Sudah aku katakan dari awal Ki. Kau salah mendengar, kau sudah tuli. Tuli, Kiselamat, kau katakan. Kau katakan aku tuli. Kiselamat ini masih jelas di tengah hutan ini, Alek. Kau pilih sengsara tubuhmu. Kau pilih remuk redam tulang-tulangmu daripada kau katakan bos preman tersebut. Kau ini mau kau, ha? Ini pilihan. Jangan salahkan Kiselamat. Ini pilihan kau, Alek. Iya, memang ini pilihanku Ki. Tetap kau tidak ingin mengatakan keberadaan bos preman tersebut. Ini. Kalau kau tidak ingin mengatakannya, aku sudah peringatkan kepadamu, Alek. Satu kata dari mulutmu, maka aku tidak akan menghajarmu lagi. Di mana bos preman tersebut? Katakan, Alek. Di mana bos preman tersebut? Aku hanya butuh satu kata darimu. Di mana bos preman tersebut? Karena di sini banyak sekali bekas-bekas kehidupan
Berarti memang tadi bos preman tersebut menunggumu di sini. Aki curiga. Jangan-jangan bukan kau sendiri di sini, Alek. Aki curiga. Bukan hanya bos preman sendiri yang ada di sini, tapi Supeng, mumpahkan mungkin Tesan, Jangkar atau yang lainnya memang memantau keberadaan Kisamat di tengah hutan. Kau cari dia. Kau lihat saja di pondok. Pondok. Tidak usah kau ancam-ancam Kisamat dengan mengatakan bahwa dia sudah di pondok. Kau licik, Alek. Aku tidak akan tertipu dua kali lagimu, Alek. Kemarin kau katakan kau menunggu bos preman, ternyata kau sengaja menghadang Kisamat agar Kisamat tidak sampai ke padepokan, dan ternyata bos preman tersebut sudah berada di situ. Itulah bodohnya kau, Ki. Memang aku bodoh, tidak licik seperti kau, Alek. Tapi kebodohan Kisamat ini yang membuatmu sakit, Alek. Sudah cukup, Ki. Kau katakan cukup, tapi kau tidak ingin mengatakan di mana keberadaan bos preman. Di mana Breho? Di mana Ateng? Di mana Supeng yang lainnya? Di mana Tesan? Mana Jabri? Aku tidak tahu keberadaannya, Ki. Emang kau keras kepala, Alek. Emang kau keras kepala, Alek. Alek, Aki ini manusia. Aki tahu betapa susahnya kau ketika Aki hajar. Tapi pendirianmu sangat luar biasa. Di mana rasa kemanusiaanmu, Ki? Oh. Kau hajar aku membabi buta, Ki. Aki hanya butuh satu kata dari mulutmu, Alek. Di mana bos preman tersebut? Kenapa walaupun kau sudah Aki hajar, kenapa dia tidak muncul? Sudah aku katakan, aku tidak tahu, Ki. Lalu siapa yang kau panggil tadi bos-bos di tengah hutan ini? Bukan kasih kau, Alek. Jangan pergi kau, Alek. Aku akan terus mengikutimu, Alek. Ayo kita. Katakan. Kau salah jalan kalau kau ke sana. Kau akan menemukan luka besar di situ. Hati-hati kamu. Kita jangan terjebak. Aku tahu. Dia sengaja ingin bersembunyi di tempat ini. Ayo kita ikuti saja kemana. Kemana? Tapi kemana? Tapi kita tidak arah sini. Wah, Alek, di mana kau? Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Tadi dia pasti dia berada di area tempat ini. Tapi ini luka besar. Kita tidak melihat tapak-tapak kaki manusia. Yakin dia terluka. Dia tidak akan jauh dari sini. Mau kemana kau, Alek? Keluar kau atau kuhajar kau. Keluar kau dari situ. Kau tidak akan selamat dari tangan Kiselamat. Cukup kau menghajarku, Ki. Sudah aku katakan aku tidak tahu, Ki. Kau lihat, kumbang-kumbang pun mulai bertebaran di sini. Jangan kau bernasib sama seperti Mahesa. Diserang dari kumbang-kumbang. Katakan saja, Alek. Di mana keberadaan bos preman tersebut? Keluarkan dari persembunyianmu. Kau tidak akan bisa keluar dari jegatan Kiselamat. Katakan, Alek. Di mana bos preman tersebut? Jangan kau bertele-tele. Aku tahu akan licikmu, Alek. Cepat katakan. Cepat katakan, Alek. Katakan di mana keberadaan bos preman tersebut. Akan aku katakan, Ki. Dari tadi, seandainya kau berbicara dari tadi, Alek, tidak mungkin lagi menghajarmu. Kau sengaja ingin menguras tenaga Kiselamat agar apabila bertemu dengan bos tersebut, kau bisa tertawa puas melihat Kiselamat terkapar di tengah hutan ini. Ini, Alek. Ini bekas siapa? Ini bekas siapa? Aku tahu. Ini tempat ini bekas siapa? Siapa kita? Jangan sok tahu, ya. Ini pasti dari tempat duduknya bos preman tersebut. Alek, aku masih memberimu waktu. Katakan, atau benar-benar kakimu kupatahkan nanti di sini, Alek. Sudah cukup, Ki. Aku rasa sudah cukup. Akan aku kasih tahu. Baik, dulu kau katakan. Tapi kalau kau bertele-tele dan berbeli-beli, jangan salahkan Kiselamat. Di sini tempatnya, Ki. Di sini ada hutan. Di sini ada hutan. Di tengah-tengah hutan ini ada pohon besar, Ki. Di tengah-tengah hutan ada pohon besar. Hutan belantara, Ki. Hutan belantara. Tidak akan tahu tempatnya. Kiselamat tidak akan tahu. Aku tidak tahu trik licikmu. Di situ adalah sarang serigala. Kau katakan. Iya. Iya. Dasar kata.
rumahmu Alek. Aku akan tegas membuat kakimu susah berjalan agar kau tidak semakin merajalela Alek. Aku ingat sekali ketika Ki Mas Roni kau paksa untuk menyerahkan hartanya. Alek, tunjukkan ke arah mana aku harus mendatangi bos preman tersebut. Tunjukkan ke arah mana. Tunjukkan ke arah mana. Karena kau menuju ke arah sini. Di tengah hutan kita. Oh, berarti ke arah sana. Apakah benar kau tidak berbohong, Alek? Ki, pantang bagimu bohong. Maaf! Kau ingin menjebak keselamatan. Jangan kau bermain-main dengan keselamatan. Ini, kalau kau, walaupun kau sudah mengatakannya, ini balasan buat Alek. Ayo, kami. Apakah benar bos preman tersebut? Biarkan dia terkapar di tengah hutan ini. Biarkan dia dimakan dari segala. Ayo, kami. Hati-hati, kami. Aku yakin bos preman tersebut berada di tempat ini. Ayo, kami. Tapi hati-hati, kami. Tempat ini nampak luas sekali. Ayo, kami. Kita ikuti terus. Aku yakin bos preman itu tidak jauh dari sini. Jangan sampai bos preman tersebut lebih dulu sampai ke Padepokan Banggai Lampung. Karena apabila dia sampai ke Padepokan Banggai Lampung dan Banggai tidak ada di tempat, maka celaka 12 yang akan didapatkan dari sahabat-sahabat keselamat. Ayo kami, kita hadang sebelum dia sampai ke Padepokan Banggai Lampung. Ayo. Tapi kenapa hutan ini ada nampak seperti yang sudah menjadi markas dari mereka? Kemana kita harus mencari? Ayo kami. Aku yakin sekali tempat ini yang digunakan dari mereka untuk pertemuan, untuk membahas bagaimana cara untuk menyerang daripada Padepokan Banggai Lampung. Ayo kami. Tapi sudah hampir 10 kilo, bahkan 15 kilo kita berjalan kami. Tapi bos preman tersebut tidak menampak batang hidungnya. Apakah Alek tadi sengaja mengalihkan dari pandangan Kiselamat agar Kiselamat tidak segera menuju ke Padepokan? Ini menjadi tanda tanya, tapi lebih baik sedikit lagi kita ke depan. Karena di depan ini aku yakin ada pohon besar yang dikatakan dari Alek tadi. Ayo kemarin. Ini nampaknya pohon besar yang dikatakan dari Alek tadi. Di dekat pohon besar di tengah hutan belantara katanya. Tapi benar. Ini hutan yang dikatakan dari Alek tadi. Ayo kemarin. Kameramen, aku mendengar suara-suara orang berpesta. Apakah mungkin di tengah hutan ini ada orang berpesta? Kalau bukan dari ulah dari bos preman tersebut, aku mendengar seperti ada lantunan lagu-lagu, seperti orang lagi berpesta pora. Kameramen, ayo kameramen, aku akan mendatangi suara tempat berpesta tersebut. Karena aku yakin yang berpesta tersebut adalah bos preman yang sedang merayakan kemenangan seolah-olah ketika Banggai tidak menemuinya di Padepokan, dia sudah merasa menang. Kameramen, Aki akan mendatangi tempat ini. Kameramen, pantau saja dari kejauhan kameramen, karena akan sangat berbahaya apabila kameramen ikut ke tempat ini. Kameramen di situ saja kameramen. Biarkan Aki seorang ini. Nanti kalau kata Aki memanggil kameramen, baru kameramen datang. Karena Aki takut kameramen nanti terjebak di situ.